SMP Negeri 17 Kota Jambi menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program MBG perdana. Program Udara Bersih Indonesia Jambi mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. BMKG tetap prioritaskan deteksi cuaca dengan gempa di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Selasa 11 Februari 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Feni Zaini, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali berita Jambi hari ini, Saudara, mulai 17 Februari 2025, program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap di Provinsi Jambi. Terdapat 2 titik di Kota Jambi yang menjadi sasaran program MBG tahap pertama, salah satunya SMP Negeri 17 Kota Jambi. Program makan bergizi gratis di Provinsi Jambi dijadwalkan akan dilakukan di 7 titik dan tersebar di 5 daerah, mulai tanggal 17 Februari mendatang. Salah satu sekolah yang menjadi tempat pelaksanaan makan bergizi gratis perdana di Kota Jambi, yakni SMP Negeri 17. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 17, Sofni Yanti mengatakan, beberapa hari lalu pihak penyelenggara MBG telah melakukan survei lapangan terkait kesiapan sekolah untuk pelaksanaan program MBG. Pihak sekolah menyambut baik pelaksanaan MBG dengan membentuk pengurus yang akan bertanggung jawab untuk mendistribusikan makanan ke kelas-kelas. SMP 17 ini kemarin ada beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah hari Rabu, kedatangan tim dari MBG untuk mendata siswa SMP 17 ada berapa orang, karena nanti akan ada makan gratis yang akan dimulai tanggal 17 Februari ini. Nah, untuk itu diperlukannya ada persiapan-persiapan. Pertama, mereka meminta data siswa. Meminta data siswa yang kami ambil dari Dapodik. Tentu harus sesuai dengan benar-benar data siswanya. Salah seorang siswa SMP Negeri 17 Kota Jambi, Afwan, mengatakan sangat antusias terhadap program makan bergizi gratis yang akan dilaksanakan. Karena selain program ini dinilai dapat memberikan makanan yang terjaga dan sehat, siswa-siswi pun dapat menghemat pengeluaran untuk ditabung. Tentunya saya sebagai perwakilan dari seluruh siswa-siswi SMP Negeri 17 Kota Jambi mengenai program makan gratis ini, tentunya seluruh siswa-siswi sangat senang. Apalagi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Contohnya salah satunya kita bisa menghemat uang saku kita dan juga menabung uang saku kita, serta juga bisa meningkatkan gizi dari kita semua. Sementara itu, sebanyak 885 siswa akan mendapatkan makan bergizi gratis setiap harinya di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Pihak sekolah berharap program ini dapat terus berlanjut dan terus memberikan dampak positif bagi siswa dan siswi. Vivin Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah di Kabupaten Merangin menanti program makan bergizi gratis serta berharap program ini dapat memenuhi gizi seimbang. Hal ini karena tidak semua orang tua bisa menyiapkan bekal yang memenuhi gizi seimbang bagi anaknya. Program makan bergizi gratis atau MBG belum sampai di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Padahal sejumlah pihak termasuk sekolah sudah menantikan program ini. Salah satunya di SD Negeri 253 Bangko yang menanti realisasi program ini. Pihak sekolah berharap MBG dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang para siswa. Wakil Kepala SD Negeri 253 Bangko, Edi Sopian, mengatakan, tidak semua orang tua bisa menyiapkan bekal yang memenuhi gizi seimbang setiap hari. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi. Agar makanan yang anak makan dalam biasanya itu terjamin dalam gizinya. Harapan untuk ini, Pak? Harapan dari pemerintah sekarang, khususnya Pak Prabowo,
agar program tersebut dilaksanakan atau memang betul-betul diteliti sampai kepada pihak yang mendapatkan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sony Propesma mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 2 ahli gizi serta merekomendasikan 3 usaha catering yang layak dan memenuhi standar kesehatan untuk memasok pangan untuk program MBG. Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut terkait program prioritas tersebut. Nah, untuk dengan Polres, kita sudah koordinasi pemberian informasi tenaga ahli gizi. Alhamdulillah kita kirim 2 data dari Polres, sudah dikirim ke Polda. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dengan latar belakang ilmu pendidikan yang di gizinya. Kemudian dengan Kodim sendiri baru sebatas koordinasi, Kodim mendirikan dapur-dapur sehat di beberapa sekolah. Nah, sementara itu karena apa yang mesti kami lakukan instruksi langsung kita belum, jadi kita menunggu apa yang menjadi beban dan tugas Dinas Kesehatan dalam rangka menyelesaikan program-program yang sudah dibuat oleh Kementerian. Sementara itu, pemerintah akan mewujudkan program makan bergizi gratis pada tanggal 17 Februari di 7 titik sekolah di Provinsi Jambi. 7 sekolah ini berada di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, dan Tanjung Jabung Barat. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Program Udara Bersih Indonesia Jambi terus berupaya meningkatkan kualitas udara di Provinsi Jambi. Salah satu tujuan program ini untuk mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program Udara Bersih Indonesia yang dikembangkan Yayasan Field Indonesia mendukung program pemerintah untuk mengurangi risiko perubahan iklim, pembakaran lahan pertanian, dan menciptakan udara bersih di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Penerima manfaat langsung program ini adalah masyarakat petani melalui pelatihan-pelatihan praktik pertanian yang dapat mewujudkan udara bersih. Teknik pertanian udara bersih dikembangkan dengan menggunakan biomasa yang tersedia di lahan untuk meningkatkan kelembapan dan kesuburan tanah. Teknik pertanian ini memiliki berbagai keuntungan kepada petani, karena mudah, murah, hemat tenaga kerja, dan hasilnya lebih unggul serta berkualitas, sekaligus menjamin kesuburan tanah dalam jangka panjang. Di tingkat petani, pertanian udara bersih diterapkan dengan teknologi mulsa tanpa olah tanah, menanam di atas bedengan kayu, pengomposan biomasa dengan memanfaatkan ayam peliharaan, dan teknologi lain yang mudah dan murah untuk dipraktikkan petani. Salah seorang petani sekaligus koordinator Field Udara Bersih Indonesia Kabupaten Muaro Jambi, Ahmad Masuri, sangat merasakan manfaat dari program ini. Menurutnya, dengan kualitas udara yang baik, membuat tanamannya tumbuh menjadi lebih baik dan hasil produksi meningkat. Mudah untuk menerapkannya, Pak. Sebabnya di sekitar lahan kita kan ada jerami, sampah-sampah, tanaman yang sudah kita panen, itu bisa kita jadikan mulsa untuk penutup tanah. Intinya tanah jangan sampai terbuka. Kalau untuk hasilnya alhamdulillah memuaskan, Pak. Mungkin di saat pas musim kemarau. Kendala yang kami hadapi untuk sekarang ini yaitu merubah mindset petani yang biasanya konvensional, biasanya tanahnya diolah, itu agak susah untuk merubahnya. Selain pelatihan bagi para petani, juga dilaksanakan kegiatan lokakarya bersama para mitra di Desa Kasang, Kota Karang, Kabupaten Muaro Jambi. Fasilitator Field Indonesia Provinsi Jambi, Feki Okrizal mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun keberlanjutan program udara bersih Indonesia di Kabupaten Muaro Jambi. Karena program ini dapat meningkatkan produksi petani dan meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jambi sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo juga, kita sangat mendukung asta-cita yang disampaikan oleh Bapak Prabowo, di mana ketahanan pangan menjadi prioritas untuk ke depan. Artinya kita dengan pertanian yang berkelanjutan ini juga kita dapat menjadi ambil bagian dalam proses ketahanan pangan. Jadi kita berharap teman-teman petani juga di samping memikirkan produktivitas, mereka juga memikirkan dampak lingkungan untuk kedepannya. Karena
Pertama, lingkungan ini adalah maupun bumi adalah milik anak cucu kita yang dititipkan kepada kita untuk kita jaga dan kita lestarikan. Selain kegiatan bersifat teknis budidaya, program Udara Bersih Indonesia juga mendukung masyarakat petani melakukan penguatan organisasi petani dan koperasi. Salah satunya dengan mendeklarasikan Balai Belajar Masyarakat Pertanian Udara Bersih Indonesia di Desa Kasang, Kota Karang, Kecamatan Kupeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kerinci, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 mencapai 2,51%. Angka pengangguran di Kabupaten Kerinci mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu ditandai berbagai faktor yang turut mempengaruhi lonjakan di sepanjang tahun 2024. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kerinci, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2023 mencapai 2,48%, sedangkan tahun 2024 naik menjadi 2,51%. Staf Sosial Badan Pusat Statistik Kerinci, Rizka Ulandari mengatakan, kenaikan angka pengangguran ini dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya bencana banjir yang melanda beberapa wilayah Kerinci pada awal tahun 2024, sehingga menyebabkan banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan mereka. Untuk di segi pengangguran itu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, artinya dari angka pengangguran di 2024 itu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, beberapa penyebabnya itu karena kalau kita lihat ya, fenomena di tahun 2024 itu masih banyak yang mengalami banjir di beberapa daerah, khususnya di awal tahun seperti itu. Nah, hal tersebut juga berimbas kepada di bulan-bulan selanjutnya, seperti tanah yang masih rusak akibat banjir, sehingga terjadi gagal panen di beberapa daerah, kemudian menyebabkan petani itu ya nggak bisa panen, kemudian hasil panennya pun berkurang, subsidi beras pun juga berkurang ya Pak pada saat gagal panen tersebut. Rizka juga mengatakan aktivitas galian C juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Kerinci. Tertimbunnya material galian C di sawah dan lahan perkebunan masyarakat menyebabkan masyarakat tidak dapat menggarap kembali lahan pertanian. Mayoritas masyarakat Kabupaten Kerinci menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Namun, saat sektor pertanian terdampak oleh banjir dan aktivitas galian C, menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya, Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi mendukung regulasi pembatasan media sosial pada anak. Terima kasih Anda bersama kami di Jambi hari ini. Efisiensi anggaran berdampak terhadap operasional peralatan di stasiun BMKG Provinsi Jambi. Meski demikian, informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa tetap menjadi prioritas utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi juga menjadi instansi yang terdampak efisiensi anggaran. Meski demikian, pelayanan informasi cuaca, iklim, dan deteksi gempa tetap menjadi prioritas dalam 1 kali 24 jam. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, meski ada anggaran yang didefinisikan pihaknya tetap mengoptimalkan kinerja peralatan operasional di BMKG, sehingga peringatan dini terjadinya bencana ke masyarakat tetap optimal agar masyarakat bisa tetap waspada. Ibnu juga memastikan efisiensi anggaran tidak mengganggu alat pantau dan monitoring cuaca di BMKG Provinsi Jambi. Salah satunya alat radar cuaca yang selalu digunakan dalam memantau perkembangan cuaca harian maupun bulanan.
BMKG Provinsi Jambi juga mendukung penuh program pemerintah, salah satunya efisiensi anggaran dalam mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi tidak hanya bergerak dalam penanganan kebakaran, bahkan lebih sering dikerahkan untuk menangani berbagai kasus evakuasi dan penyelamatan non-kebakaran yang jumlahnya terus meningkat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi telah menangani sebanyak 3 kasus kebakaran skala kecil dan 33 kasus evakuasi dan penyelamatan non-kebakaran pada awal tahun 2025. Sekretaris Damkarmat Kota Jambi, Doni Sumatriyadi, mengatakan selain melakukan pemadaman kebakaran, pihaknya juga memiliki tugas dalam melakukan penyelamatan atau evakuasi pada kejadian tertentu. Beberapa kasus yang paling sering ditangani antara lain evakuasi ular, pemindahan sarang tawon, pelepasan cincin yang terjebak di jari, hingga penyelamatan orang yang jatuh ke dalam sumur. Meski jumlah kasus evakuasi dan penyelamatan non-kebakaran di Kota Jambi semakin meningkat dibandingkan dengan kasus kebakaran, Damkarmat Kota Jambi yang memiliki 250 personil, 5 posko dan 1 markas komando terus bersiap siaga untuk melakukan penanganan, baik dalam insiden kebakaran maupun penyelamatan. Sejauh ini, waktu tanggap atau response time Damkarmat Kota Jambi tercatat tidak melebihi batas standar nasional, yaitu 15 menit. Sudah 1,5 bulan ini kejadian kebakaran mungkin dengan skala kecil itu sekitar 3 kejadian. Untuk evakuasi memang di tahun ini khususnya di 1,5 bulan ini agak meningkat. Evakuasi yang terbanyak adalah evakuasi terkait dengan ular dan lain sebagainya. Nah, kami di sini selaku pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi dengan memiliki 250 orang karyawan yang terdiri dari 5 pos dan 1 mako bertugas sesuai dengan tugas pokok fungsi kami terkait dengan pemadaman dan penyelamatan dan evakuasi. Pihaknya juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan segera menghubungi Damkarmat pada layanan call center yang tersedia jika terjadi kebakaran ataupun membutuhkan evakuasi. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dan melakukan langkah-langkah pencegahan demi meminimalisir resiko kebakaran dan insiden lainnya. Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi telah menerima tambahan vaksin PMK berjumlah 6.000 dosis pada awal Februari lalu. Para peternak menyambut baik adanya tambahan vaksin tersebut karena dapat mencegah penularan PMK. Hingga saat ini, kasus PMK di Provinsi Jambi masih 0 kasus. Meski belum terdapat kasus PMK, namun dinas terkait terus melakukan berbagai upaya pencegahan. Di antaranya dengan memberikan vaksin PMK pada hewan ternak sapi, kerbau, dan kambing. Salah seorang peternak di Kota Jambi, Satiman, menyambut baik adanya tambahan vaksin PMK. Meskipun vaksin tersebut belum disuntikan kepada ternak miliknya, namun dirinya sudah terdaftar sebagai peternak yang menerima vaksin PMK. Alhamdulillah saat ini hewan yang ada di kandang aku alhamdulillah sehat semuanya. Kemarin sudah telepon juga, sudah cek tinggal pelaksanaannya yang tahun 2025 ini dan lagi ada wabah ini pun kita sudah diantisipasi dari dinas, sudah nanawari, sudah tinggal pelaksanaan saja. Tapi yang dari 2024 itu sudah vaksin dari Jembrana, PMK itu Allah sudah dilaksanakan. Diharapkan distribusi vaksin PMK dapat dilakukan secara merata di seluruh kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, sehingga penularan kasus PMK dapat dicegah. Titi Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak-anak. Rencana pembatasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi anak-anak dari paparan negatif media sosial. Perkembangan media sosial saat ini tak hanya membawa dampak positif, namun juga memberikan dampak negatif bagi para penggunanya, khususnya anak-anak.
Selain dampak fisik dan mental, media sosial juga mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak-anak. Anak-anak cenderung terpapar pada konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, seperti kekerasan, pornografi, dan perilaku konsumtif. Paparan ini dapat merusak moral dan nilai-nilai yang seharusnya dibangun dalam keluarga dan lingkungan sosial. Perundungan cyber menjadi salah satu ancaman paling serius yang diakibatkan pengaruh media sosial. Menghadapi fenomena ini, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital berencana menerapkan pembatasan media sosial pada anak. Rencana pembatasan ini mendapat respon positif dari Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi, Muhammad Dalmanto. Muhammad Dalmanto mengatakan, rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Perlindungan anak di ranah digital tidak cukup hanya dengan pembatasan, namun juga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dan keterlibatan aktif orang tua. Upaya ini harus diikuti dengan pengaturan terhadap game online yang banyak mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak. Terkait pembatasan, ya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, memang perlu sekali agar anak itu dibentengi terhadap media sosial, sehingga tidak anak-anak itu tidak terpengaruh dengan perkembangan media sosial. Jadi prinsipnya kami mendukung dengan pembatasan itu, tujuannya adalah untuk kesejahteraan anak, sehingga anak tidak terpengaruh dengan kehidupan-kehidupan yang sebenarnya belum layak untuk mereka ikuti atau mereka lihat atau mereka perhatikan. Edukasi pembatasan media sosial tidak hanya untuk anak-anak, namun juga orang tua. Orang tua bertanggung jawab dalam mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan teknologi digital. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkontrol berkontribusi terhadap penurunan kesehatan mental anak, seperti meningkatnya rasa cemas, depresi, gangguan tidur akibat paparan konten berlebihan, dan cyberbullying. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya jalan rusak di daerah Padang Lamu, Kabupaten Tebo membutuhkan perbaikan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Jalan Padang Lamu di wilayah Kabupaten Tebo banyak yang rusak, bahkan di beberapa titik sulit dilalui sehingga menghambat aktivitas transportasi terutama untuk pengangkutan hasil pertanian. Jalan poros antar kecamatan sekaligus penghubung antar provinsi dengan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Tebo banyak mengalami kerusakan. Beberapa titik jalan bahkan sulit dilalui pengendara, termasuk angkutan untuk mengeluarkan hasil pertanian masyarakat. Salah seorang pengguna jalan Ardi mengatakan, kerusakan paling parah terdapat di wilayah Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu. Kerusakan jalan telah berlangsung lama dan hingga kini belum tersentuh upaya perbaikan. Warga berharap adanya perbaikan jalan poros berstatus milik pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Jalan ini menghubungkan beberapa kecamatan di Kabupaten Tebo, mulai dari Kecamatan Tebo Tengah, Kecamatan Sumai, Tebo Ulu, Tujuh Koto Ilir, dan Kecamatan Tujuh Koto. Selain di wilayah Desa Pagar Puding, ruas jalan Padang Lamu yang mengalami kerusakan juga terdapat di Desa Teluk Singkawang, Pulau Temiang, Sungai Abang, dan desa lainnya. Sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat bergotong royong menimbun jalan berlubang secara swadaya agar bisa dilalui pengendara. Mario, TVRI Jambi melaporkan. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja mendorong berbagai pihak untuk memperhatikan hak penyandang disabilitas. Kabid Disnaker Provinsi Jambi Padli mengatakan, saat ini Disnaker Provinsi Jambi telah mengalokasikan anggaran khusus melalui Unit Layanan Disabilitas atau ULD untuk pelatihan berbagai keterampilan bagi penyandang disabilitas. Pelantikan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing di dunia kerja. Padli juga mendorong terbentuknya ULD di setiap kelembagaan tingkat daerah untuk memaksimalkan pelayanan bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi lapangan pekerjaan. Program-program yang kita lakukan diantaranya melalui dukungan APBN dan APBD. Yang pertama, mendorong kelembagaan unit layanan disabilitas, baik di provinsi, alhamdulillah sudah terbentuk. Kemudian beberapa kabupaten juga sudah membentuk, diantaranya Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, dan Tebo. Nah, untuk yang lain sedang kita dorong agar kelembagaan yang menjadi wadah. Raden Mahendra, seorang penyandang disabilitas, berharap agar instansi maupun perusahaan di Provinsi Jambi bisa membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Harapan kawan-kawan disabilitas saat ini kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi agar dapat memfasilitasi kawan penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan. Kemudian kepada teman-teman penyandang disabilitas tetap semangat untuk mendapatkan pekerjaan di Provinsi Jambi, bisa melalui unit layanan disabilitas Provinsi Jambi bidang ketenagakerjaan, bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi. Sementara itu, Arya penyandang disabilitas tunarungu melalui bahasa isyarat mengajak teman-teman disabilitas datang ke ULD terdekat untuk mencari informasi lapangan pekerjaan. Berdasarkan peraturan yang berlaku, pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas setidaknya 2% dari total tenaga kerja. Sementara untuk perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan minimal 1%. Yazid Santoso, Iwan Hendri, TVRI Jambi melaporkan. Era industrialisasi 5.0 memicu transformasi signifikan di bidang ketenagakerjaan. Pendampingan bagi disabilitas dengan peningkatan kreativitas mampu mendorong penyandang disabilitas dalam menghadapi dunia kerja. Era industrialisasi 5.0 telah membawa perubahan mendalam dalam struktur ekonomi global. Pemicu transformasi signifikan di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan. Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan hak-hak pekerja, termasuk penyandang disabilitas yang seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses kesempatan kerja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang sehat jasmani dan rohani. Perlindungan hukum terhadap kelompok rentan sosial seperti penyandang disabilitas juga perlu ditingkatkan. Pengembangan kreativitas bagi disabilitas yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Jambi adalah salah satu dukungan pemerintah untuk penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi mendorong penyandang disabilitas untuk lebih terampil dengan mengikuti program pelatihan bimbingan dan keterampilan. Dinas Sosial dan Dukcapil Provinsi Jambi dalam hal penanganan disabilitas kita memberikan pendampingan. Yang pertama, kita melalui panti, kita ada 2, panti disabilitas mental yang ada di Talangbakun dan Dinas Sungai Buluh. Itu khusus untuk orang gangguan jiwa. Nah, terkait itu pendampingan kita melalui organisasi disabilitas yang ada di Provinsi Jambi. Pelatihan-pelatihan yang diberikan dalam program pendampingan pada bidang keterampilan, sehingga para penyandang disabilitas tidak hanya berdiam diri, namun dapat berwirausaha sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Feni Da Vinci, Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya.
Di antaranya PJ Bupati Muaro Jambi Raden Najmi memimpin apel siaga bencana hidrometeorologi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan apel dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah tahun 2025. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan angin kencang. Menyikapi bencana alam yang terjadi sepanjang Januari lalu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui BPBD melaksanakan apel siaga bencana hidrometeorologi tahun 2025. Apel yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Selasa pagi ini dipimpin penjabat Bupati Raden Najmi. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan personil gabungan dan logistik yang disiagakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah. PJ Bupati Raden Najmi mengatakan, pemerintah bersama TNI, Polri, dan swasta bersinergi dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah. Dengan sinergitas semua stakeholder, diharapkan bencana dapat ditanggulangi dengan baik. PJ Bupati juga mengimbau kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sepanjang bantaran sungai, untuk tetap siaga terhadap luapan air Sungai Batanghari. PJ juga mengingatkan kepada seluruh perangkat desa dan camat untuk respon aktif dalam menghadapi bencana hidrometeorologi basah. Ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama dunia usaha, untuk kita peduli terhadap lingkungan. Pada prinsipnya kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk siaga terhadap lingkungannya, terhadap dirinya sendiri, sehingga tidak terjadi bencana yang menimpa keluarga atau pribadi masing-masing. Menghadapi bencana hidrometeorologi basah di tengah musim penghujan, BPBD Muaro Jambi telah melakukan pemetaan daerah rawan terjadinya bencana, baik bencana banjir, angin kencang, dan daerah rawan longsor. Azam, TVRI Jambi, melaporkan. Dai Cilik 2025 yang diselenggarakan TVRI Stasiun Jambi didukung penuh oleh Basnas Provinsi Jambi, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, dan Bank Syariah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat dakwah sejak usia dini. Acara Dai Cilik 2025 diselenggarakan TVRI Stasiun Jambi bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi Jambi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi anak-anak dalam berbicara dan menyampaikan pesan-pesan positif melalui dakwah. Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Basnas Provinsi Jambi, Bank Syariah Provinsi Jambi, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Provinsi Jambi. Panitia Perwakilan Kementerian Agama Provinsi Jambi Arya Sepda mengatakan, program Dai Cilik 2025 merupakan wahana dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan di tahun 2025. Arya Sepda juga berharap dari acara Dai Cilik ini dapat terus diadakan untuk mencari bibit-bibit ikut ke pelaksanaan MTQ. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba Dai Cilik tingkat Provinsi Jambi tahun 2025. Pelaksanaan Dai Cilik ini memang menjadi wahana ataupun tempat bagi kita dalam mensemarakkan bulan suci Ramadan di tahun 2025. Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Semoga kegiatan ini untuk tahun-tahun ke depan bisa tetap kita laksanakan. Sementara itu, Ketua ICMI Korwil Jambi Profesor Mukhtar Latif mengapresiasi Lomba Dai Cilik TVRI Jambi sebagai wujud menyiapkan anak-anak, calon dai dan daiyah yang cerdas, menjadi intelektual muda yang siap mengemban misi agama dan keulamaan. Mukhtar Latif mengingatkan tidak ada prestasi yang lahir dari anak bangsa tanpa ada kompetisi, sehingga anak-anak butuh fasilitas dan pentas untuk berlatih dan mengasah kemampuan diri. Mengapresiasi kegiatan perlombaan Dai Cilik tahun 2025 ini, di mana dengan lomba ini tentu kita
menyiapkan anak-anak kita jadi anak-anak yang cerdas, menjadi intelektual muda yang siap nanti mengemban misi keagamaan dan keulamaan. Tidak akan pernah ada prestasi yang lahir dari anak bangsa kita tanpa ada kompetisi dan tanpa ada kreasi yang difasilitasi untuk mereka. Brand Manager BSI KCP Sipin 2 Iswa mengapresiasi program Dai Cilik 2025 yang diselenggarakan TVRI Stasiun Jambi. BSI siap mendukung program-program TVRI Jambi yang bersifat edukasi sesuai dengan visi BSI. Sangat mengapresiasi terkait adanya kegiatan Dai Cilik di Kota Jambi ini, dan ini merupakan yang pertama TVRI mengadakan Dai Cilik di Kota Jambi. Dari Bank Syariah Indonesia kami selalu support terkait kegiatan syariah yang ada di Kota Jambi, terutama Dai Cilik yang diadakan oleh TVRI. Mudah-mudahan harapannya Dai Cilik ini menjadi pendakwah nasional tampil ke depannya. Para peserta Dai Cilik yang berani tampil dan menyampaikan pesan dakwah dengan percaya diri menjadi bukti nyata bahwa anak-anak memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemimpin masa depan yang berakhlak mulia. Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.